Awas bang, awas bang, awas bang. Iya. Bisik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Siapa ya punya? Nggak tahu ya. Dan pakai jubah. YouTube. Assalamualaikum. YouTube. YouTube. Sergap, sergap. YouTube. Tambah banter, bang. Bang, sergap bang. Bang. Biarkan. Siapa itu Bino? Biarkan dulu. Kau ingin membunuh saya atau bagaimana? Katanya kau mau melindungi saya agar saya tidak ketahuan kalau saya masih hidup. Biarkan dia lebih dahulu. Dia itu salah satu dari bagian manusia yang menyembah para aduma. Lembu Samiri. Dia namanya itu Mbak Keprok. Ya. Pas senang berarti ya. Dia memiliki sebutan Mbak Keprok. Langsung bilang cek. Tenang dulu. Katanya kalian datang ke hutan ini ingin ke rumahnya si Samiri. Di mana rumahnya sih? Ya di sana, di rumahnya itu Samiri di sana. Wah. Nah, ini kelewatan berarti. Dia, tadi sebenarnya kau sudah benar itu di situ, itu dekat tuh. Tuh, ya sini. Mari, saya tunjukkan. Tuh, sembunyi. Kau lihat rumah itu. Rumah yang sederhana itu. Ya, itu adalah rumahnya Haidan Samiri. Apakah ada makhluknya di sana? Kelihatannya rumahnya sepi. Apakah mungkin belum pulang atau masih ada di dalam, masih tidur? Dia tuh sebenarnya nggak berperan penting di sana apa bagaimana? Kan sudah saya katakan, Haidan Samiri itu sama seperti saya, tidak memiliki peran penting ataupun yang dikatakan sebagai
tokoh pendiri dari Lembu Samiri. Dia itu sama umat, namun dia sudah banyak membawakan teman-temannya untuk ikut menyembah Lembu Samiri. Coba pelan dong, kita cek yuk. Tunggu dulu, saya pastikan dulu. Ikuti saya ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Rumahnya saja begitu sederhana. Dia bukan tokoh penting ataupun bagian penting dari kepercayaan para aduma. Kayaknya ininya terbuka seperti itu, Pak. Nggak ada orangnya. Kalau dilihat-lihat dan dirasakan, tidak ada Haydn Samiri di dalam. Tapi saya tidak tahu juga, saya tidak bisa memastikannya. Soal apa itu? Ya itu dari bangsamu, saya tidak tahu. Oh ini? Nggak tahu. Nih, Aneh, ini jauh dari pemukiman sini. ya memang jauh. Itu tambah pelan lagi, tambah pelan. Nih manusia, saya peringatkan. Sebenarnya tujuan kalian mencari Haydn Samiri itu untuk apa? Sedangkan saya sudah menjelaskan kepadamu. Kalau kamu ingin menghentikan ataupun menghancurkan kepercayaan para aduma, kau tidak perlu untuk mengintai atau mencari tahu mengenai Haydn Samiri itu. Binoro. Terkadang makhluk yang berkuasa banyak sekali mereka berpura-pura tak berdaya. Jadi jangan anggap dia itu tidak berdaya. Bisa jadi dia menyamar dirinya sebagai makhluk yang hina. Agar apa kau tahu? Agar dia tidak ketahuan sedang berbuat jahatnya. Ya memang itu bisa saja. Tapi selama saya mengenal Haydn Samiri, dia itu hanya makhluk yang begitu taat dan patuh terhadap Tapi dia kepercayaan. pintar. Dia pintar. Kemana? Cari lebih dekat lagi. Tapi ingat, jangan sampai saya ketahuan. Terus kamu pergi saja nggak apa-apa. Ya saya pergi atau gimana? Ya nggak apa-apa. Saya pasti. Kalian mencari apa? Salah. Ya Haydn Samiri. Haydn Samiri. Oh ini. Assalamualaikum. Apakah seperti ini yang diajarkan oleh agama kalian? Ya, saya Bukankah mengindap-indap, mengintai bukanlah suatu perilaku yang sopan? Sebenarnya kalau kalian datang langsung ke tempat saya akan menyambut kalian dengan baik. Assalamualaikum. Ya sebelumnya mohon maaf Tuan Haydn. Ya mungkin saya kurang sopan kedatangannya. Namun saya bingung di sini. Saya melihat kok nggak ada orangnya, nggak ada jenengan. Jadi ya saya ingin memastikan apa yang jenengan di rumah atau tidak. Kalaulah kalian ingin memastikan, kalian datang, kalian ketuk rumahku. Kau tidak perlu mengendap-endap seperti itu. Saya yakin junjunganmu tidak mengajarkan hal semacam ini. Ini sungguh tidak beradab. Sedangkan agama Islam selama ini dikenal sebagai umatnya yang beradab, sebagai umatnya yang memiliki sopan dan santun. Jujur saya merasa risih seperti ini.
harus diintai layaknya seorang penjahat. Padahal kejahatan apa yang sudah saya lakukan sehingga kalian mengintai-intai seperti ini terhadapku? Seperti ini Tuan Kaitan. Sebelumnya perkenalkan, kami memang bangsa manusia. Kami memang alhamdulillah muslim. Namun jujur akhir-akhir ini saya penasaran, kok kenapa banyak manusia yang sekarang menjadi pengikut Lembu Samiri. Sebenarnya Lembu Samiri itu apa? Lalu datangnya dari mana? Tujuannya untuk apa? Serta apa hebatnya? Sama halnya dengan agamamu. Lembu Samiri juga dipercaya sebagai kepercayaan. Urusan siapa saja yang akan mengikutinya, terserah mereka, para makhluk yang memiliki hati untuk mengikuti agama itu. Ketika ada bangsa dari manusia mengikuti para aduma, itu hak mereka. Mereka adalah manusia dewasa. Mereka manusia merdeka. Mereka manusia yang berakal. Tentunya adanya mereka memilih para aduma adalah suatu hal yang sudah mereka pikirkan baik. Enggak loh, maksudnya kan di sini yang saya tanyakan, apa ia itu tidak menyeleweng? Atas dasar apa kau mengatakan bahwasanya kami menyeleweng? Ya, seperti apa yang sudah saya dengar, bahwasanya masuk harus menggunakan abu bakaran sapi merah. Di sana utusannya berupa patung. Patung itu bisa bicara dan bisa mengabulkan doa. Menurut saya itu terlalu berlebihan lah, ya. Berlebihan. Iya. Saya rasa tidak. Bukankah di agamamu juga diajarkan untuk bersuci menggunakan air wudhu? Sama halnya dengan agama kalian. Agama yang kalian percayai selama kalian hidup, dari semenjak kalian akhir balik hingga dewasa seperti ini. Bukankah wudhu juga dianjurkan di agamamu untuk bersuci? Lalu jika mana agama saya menganggap bahwasanya aku para aduma adalah suatu hal yang mensucikan, apakah itu salah? Lalu bila mana itu salah, bagaimana perasaan kalian jika saya menyalahkan atas air yang kalian gunakan itu juga adalah kesalahan? Seperti ini, Tuan Haitan. Saya yakin bukan umat muslim pun mereka mempercayai bahwasanya yang kotor akan bersih jika dibasuh dengan air. Ya. Berarti air sama dengan membersihkan atau mensucikan. Jika dipikir secara akal, itu masih masuk akal. Namun abu adalah bekas bakaran, tentunya adalah hal yang kotor. Ya. Kok kenapa mensucikan dengan hal yang kotor? Apa ya itu benar itu loh? Saya tanya kembali kepada sebenarnya sedang ada apa di hatimu? Sedang apa yang kau rencanakan terhadap kami, para kaum, para aduma? Seperti ini, Tuhan. Apakah ada yang ketidakcocokan terhadapmu? Jikalau ada, itu sangat wajar, karena kita sudah berbeda keyakinan. Alangkah baiknya kita menghargai. Bukankah di agamamu menyebutkan bahwasanya agamamu dan agamaku agamaku? Kenapa kau harus menyeberang dari ranah yang bukan ajaran dari agamamu? Sedangkan kami juga memiliki peraturan itu sendiri dan kau memiliki peraturan itu sendiri di agamamu. Ayolah, kita hidup berdampingan, tidak usah saling menyikut satu sama lain. Saya tahu kehadiranmu ke sini hanya untuk hari seperti ini. Apakah ini yang dicontohkan oleh junjunganmu?
Saya rasa tidak. Nabi Muhammad yang kau junjung, yang menjadi suri tauladan bagi umat muslim, apakah mengajarkan hal semacam ini? Tentunya tidak. Apakah kau merasa lebih baik dari Nabi Muhammad? Saya rasa ujung kuku dari Nabi Muhammad saja itu terlalu berlebihan untuk menilai dia. Seperti ini Tuhan. Jika saya dibandingkan dengan Nabi Muhammad, saya tentunya jauh. Namun jika saya meniru, ya mungkin alangkah baik, kan seperti itu. Namun yang jadi permasalahan di sini justru kami sebagai umat muslim yang dirugikan. Ya, dalam hal apa kaum kami merugikan kalian? Kami menyerang kalian juga tidak, kami membuat kalian miskin juga tidak, membuat kalian kelaparan juga tidak. Kami tidak menghentikan rezeki yang mengalir terhadap kalian para umat muslim. Sebutkan apa yang membuat kalian merasa dirugikan dengan hadirnya kami di sini. Baiklah, saya katakan memang agama kami baik, tetapi kami tidak sedikit pun merugikan kalian, dan tidak ada paksaan sedikit pun dari agama saya ini untuk mengajak makhluk lain ikut dengan kami. Mereka dengan sukarela datang ke hadapan kami untuk bergabung dan menjadi umat para agama. Sebutkan Kemarin beliau bernama Gusman. Beliau mengajar di suatu madrasah di mana muridnya itu lebih dari ratusan. Semenjak kau bagi-bagi sembako terhadap mereka, orang tuanya mencabut semua anak-anaknya agar ikut dengan. Lalu adanya orang tua mereka yang anaknya dididik di madrasah itu, diajari oleh Gusman, ditarik oleh orang tua mereka masing-masing dan masuk ke agama saya, itu kau anggap merugikan. Oh, sedangkan kami tidak ada paksaan. Kami hanya membagikan apa yang kami punya. Bukankah di agama kalian juga sedemikian? Kalian diperintahkan untuk bersedekah, membersihkan harta kalian. Sama Seperti ini, ya. Tidak ada yang salah dalam pembagian. Namun makna dari pembagian untuk mengiming-imingi mereka yang memang basicnya kurang, itu yang jadi masalah. Memang tidak ada paksaan, namun kok bermain psikologinya mereka. Mereka butuh makan, mereka akan menyayangi kepada yang memberi makan. Kenapa kau sampai berpikir seperti itu? Kau menaruh kecurigaan seperti itu, sedangkan kami melakukan itu dengan tulus. Andai kata ketika kami memberikan mereka secara diam-diam, lalu mereka tertarik dengan apa yang kami lakukan, terserah mereka akan ikut dengan kami atau tidak. Sudahlah, sudah saya katakan, dan agamamu katakan, untukmu agamamu dan untuk agamamu. Berarti kan, jangan masuk. iya, berarti kan jenengan tidak menyalahkan saya jika memang saya memperjuangkan seseorang yang memang seiman dan seumat denganku. Tidak, tetapi caramu melakukan hal itu sudah kelewat batas. Kelewat batas yang bagaimana? Gusti Allah saja mengizinkan bahwasanya perangilah mereka yang memang menyakiti saudaramu. Nah, tunjukkan satu bukti. Saya menyakiti saudara-saudara dari muslim seperti kalian. Binoro, dia adalah seorang muslim. Oh, Kau tahu Binoro? Saya tahu. Dia berkawan denganku. Setelah ketahuan, dia dibabat, dipukulin dan diracun. Kau yakin Binor dilakukan seperti itu karena ketahuan berteman dengan kalian? Lalu apalah? dia cerita sendiri Dia mau kok. cerita sendiri kok. Jadi saya rasa sehalus-halusnya kau berbicara denganku,
ya, tidak menutupi sebuah kebusukanmu. Kau bicara halus seolah-olah di sini kau bijaksana, namun bijaksana tidak akan bisa dicampurkan dengan yang kotor. Kotor-kotor saja. Intinya seperti ini. Atas dasar apa kau mengusik agama kami? Kalau kau mengatakan kami melakukan kekerasan, kami melakukan paksaan terhadap mereka yang tadinya bukan seumat dengan kami, lalu mereka menjadi seumat dengan kami. Kami tidak melakukan hal itu. Lalu atas dasar apa kau mengusik kami? Seperti ini. Secara terang-terangan saya tahu. Saya tanya dulu tentang agamamu itu. Kau bisa membuktikan benar atau tidak bahwasanya patung bisa bicara ketika diminta doa? Apa itu bukan perbuatanmu? Apa itu di dalamnya memang tidak disetting olehmu? Berarti kan kau membodohi mereka, loh. Saya juga sama seperti mereka. Saya menyembah patung itu. Dan banyak saksi yang menyaksikan secara langsung bahwasanya para agama ataupun patung satu merah itu benar-benar berbicara. Ya, itu menurut saya terlalu berlebih. Seperti ini manusia. Dengarkan penjelasan saya baik-baik. Kalau kalian mengganggu ataupun mengusik dan menyenggol agama saya karena agama saya memperlakukan sebuah patung dan berdoa di hadapannya, kenapa kalian tidak mengurusi saja agama-agama yang lain? Kenapa kalian malah mengurusi agama kami yang istilah kata baru kemarin sore terlahir? Agama-agama lain juga seperti itu. Mereka dihadapkan di hadapan patung. Agama Kristen dengan patung Yesusnya. Agama Buddha dengan patung Buddhanya. Agama Hindu dengan patung Hindunya. Persembahan-persembahan mereka juga jauh lebih besar dibandingkan kami. Kenapa kau tidak memerangi agama-agama itu saja? Kau tidak berani karena agama-agama itu sudah lama berdiri di Nusantara ini. Bukan. Jawaban saya bukan karena saya tidak berani, namun saya mengukur kapasitas saya. Orang saya kecil ya, saya ngurusin yang kecil-kecil aja. Saya sama halnya dengan mereka-mereka. Kalau atas dasar patung para aduma kalian berbuat seperti itu terhadap kami, membuat kami merasa terusik, kau sama saja mencampuri agama-agama lain yang cara kerjanya sama seperti para aduma yang jauh lebih besar tentunya. Ya, mumpung masih kecil, lebih baik jangan sampai besar. Kan penyesatannya harus kena Umat banget. kami sedikit. Kenapa Nah. kau tidak mengurusi mereka-mereka yang beragama lain denganmu yang jauh lebih besar? Mumpung masih sedikit. Seperti ini manusia. Ketika kau mengurusi kami yang mana umat kami masih sedikit, kau akan mendapatkan kemenangan sedikit. Kalaupun itu kau menang. Kalau kau mengurusi agama lain yang sama cara kerjanya dengan para agama, ketika kau mendapatkan kemenangan, kau akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar. Kalian urusi sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Agama Kristen, Buddha, Hindu, cara kerjanya sama seperti kami. Kau tidak perlu mengusik kami seperti ini. Kami tidak pernah sedikit pun mengusik umat muslim maupun umat-umat beragama lainnya. Jadi kami pengennya Saya memerangi kamu. berdampingan dengan agama lain tanpa ada perselisihan sedikit pun. Jangan sampai adanya kau seperti ini itu membuat perselisihan antara para agama dan umat muslim. Jangan sampai saya beranggapan bahwasanya umat muslim itu akan bercitra buruk karena kehadiran kalian seperti ini. Tidak ada kaitannya, deh. Ingat, air jernih bisa dianggap kotor ketika ada sedikit noda ataupun ada sedikit najis yang menetes di air tersebut. Jangan sampai kemurnian agama Islam yang kau anggap itu agama yang benar menjadi ternodai karena hadirnya kalian mengurusi agama lain yang tidak melakukan kesalahan apapun terhadap kalian. Wes, bijaksana lah kita.
Iya gue durung-durung kena. Jenengan bijaksana Mana ya lah, Yung? pantes lah. Silakan kau berdalih dengan dalihmu. Yang jelas di sini lebih baik kita berdampingan secara umat beragama. Tidak usah Rayuan. agar saya masih bisa berpikir bahwasanya umat Islam benar-benar umat yang bertoleransi tinggi terhadap agama lain. Baiklah, jika memang berdampingan, asal dengan catatan satu, kau tidak usah menyeberang-nyebrang kepada umat muslim yang basicnya memang mereka butuh dan miskin. Pada intinya saya tidak memaksa mereka untuk mengikuti. Ya entah itu alasannya apa, saya nggak mau tahu. Yang kedua, ya, jangan sampai ada korban, apalagi untuk persembahan. Yang ketiga, jangan kau bodohi mereka dengan sesuatu yang seolah-olah itu dari Tuhan, padahal itu buatannya. Betul mas. Ya, seperti itu guys. Saya sebenarnya tahu kamu yang memang sudah dari dulu mengurusi hal seperti itu. Tetapi ketika kau menyasarkan anak panah terhadap agama kamu, kau salah. Dan kau pikir kau juga mengikuti dia. Kau Hendra, biasa dipanggil Mas. Dan kau Sofur, baru beberapa tahun ini kau mengikuti mereka semua. Salam. Mutung. Ngambek, dia ngambek. Dan menunjukkan bahwasanya dia sudah mengenal kita. Pinter Dia nonton mungkin. Nonton. Berapa yuk? Ini. Niku lah. Kesintal ngomong, halus, cerdas, menutupi kebusukan. Santai. banget itu loh. Memang intinya segenap, berarti memang dia adalah orang penting di agama paradigma. Berarti sudut pandang si Bino itu salah ya. Dia kan anggap Iya, Ya terus sudut pandang kasar. apa gini mas, tadi saya kan mendengar bahwasannya ini kalau bicara sharing lah, kenapa kok tidak memerangi ajaran-ajaran yang sudah lebih besar, yang sudah jauh lebih ada terlebih dahulu, sedangkan mereka juga melakukan penyebarannya itu ada mirip-miripnya seperti itu ataupun dengan cara yang lain gitu loh. Itu gimana gitu? Menurut saya, Ya. gampangnya seperti ini. Sebenarnya peperangan itu atau perselisihan itu kan memang tidak ada di zamannya Rasulullah. Ya. Ya. Sampai akhirnya mungkin karena saya tidak tahu di kala itu dan saya belum baca, terjadilah sebuah titik tengah di mana Rasulullah pernah menghentikan bahwasanya jangan berbuat buruk terhadap kepercayaan lain. Kita harus menghargai, kan ajarannya seperti itu. Bukan berarti terus jujur sampai kapanpun kita kan selalu berselisih paham. Ya. Ya, sebenarnya kita memerangi setiap harinya melalui ceramah-ceramah dan meyakinkan apa yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah. Andai saja mereka matanya terbuka, telinganya mendengar, sebenarnya mereka akan mendapatkan hidayah melalui siar-siar para ulama-ulama kita. Kan itu juga memerangi secara halus. Itu satu. Yang kedua, jika dia menanyakan kepada kita, ya bukan kapasitas kita. Kita orang kecil. Dia agama kecil, ya wis ngapain harus menggunakan ulama? Anak ingusan kayak kita saja mampu kita tabrak. Nah, terus apa lagi? Ya, masuk sih. Ngono orang itu. Cuma takutnya kan, ya karena kita di-upload di YouTube nih, takutnya ada perselisih pahaman di antara perbedaan kepercayaan yang mereka yang menyaksikan muslim. Jadi paham dengan siapa maksudnya? Perbedaan kepercayaan maksudnya loh, Mas. Saya menghargai Dengan hal apa yang wajar, dilakukan oleh kita maksudnya loh, Mas. agama-agama yang memang sudah dipercayai dan disetujui di Indonesia. Ya. Mereka berdiri atas memang bahasanya agamanya bersertifikasi, Ilegal, teruji. sama ya. Iya, Legalitas. teruji memang agama itu mengajarkan hal baik, bukan mengajarkan keburukan. Maka dari itu kan adanya agama selain Muslim ya,
saya tidak menyebutkan agama apa, sampai harus diakui, memang memerlukan banyak sekali syarat sampai akhirnya diakui. Kayak gitu. Iya, benar. Kalau yang seperti ini, Berarti yang perlu digarisbawahi di sini itu berarti kan kita mencari tahu, menggali informasi mengenai kepercayaan yang belum dilegalitaskan ya. Ya, iya. Potongan-potongan. seperti itu. Kalau yang sudah dilegalitaskan, berarti kan memang mereka sudah teruji berpuluh-puluh ribu kali tentang persyaratan-persyaratan berdirinya agama. Mau Iya benar. Jadi kan kita kan sharing gitu loh, Bos. apalagi yang mau ditanyakan monggo Tentang Saya malah nggak perselisihan, tahu. gitu, tentang perselisihan. Benar. sebenarnya gampangnya kan kayak gini. Berselisih pendapat ya wajar dong. Agamanya beda-beda kan wajar Bob, Mas. Tapi di ayat Al-Quran memang sudah menjawab tentang perselisihan. Ya, Bahwasannya pendapat ya. Apapun perselisihanmu, ya kurang lebih seperti ini. Tapi nggak bahasa saya nggak hafal. Saya pernah membaca artinya lah. Intinya. Kami sudah mempersiapkan jawaban atas semua perselisihanmu. Yang belum kamu dapatkan jawabannya. Sudah mempersiapkan jawaban. Nomor di cross check di surat apa itu ya, saya lupa teman-teman. Itu memang ada. Ini bahasa sederhananya seperti itu lah ya. Sudah Berarti- dipersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Dan perselisihanmu dengan yang lainnya. Itu Gusti Allah itu sudah mempersiapkan itu semua. Jadi memang ya, jika ada sesuatu yang menyerang kita namun tidak ada jawabannya, Iya. itu bukan karena Allah yang terbatas, justru kita yang terbatas. Oh. Nah, gampangnya seperti itu. Iya, iya. Semuanya sudah dipersiapkan jawaban atas semua pertanyaan dan perselisihan paham dengan yang lainnya. Karena kita sangat terbatas, maka dari itu kita tidak akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan perselisihan paham itu. Kalau kita ateis, berpikir secara kritis, banyak sekali pertanyaan yang memang tidak bisa dijawab. Namun kenapa kita justru mempermasalahkan? Kalau saya pribadi, terus garis sembahyang baik kita. Kenapa kita harus mempermasalahkan ketidaksempurnaan kita tentang pengetahuan itu ya Mas ya? Iya, iya. Yang salah kita yang tidak sempurna, kita yang terbatas. Jangan menyalahkan agama yang memang sudah sangat sempurna dan tidak terbatas. Kan diakui negara. Jom. Ya gon,